Islam. Saya dari kelompok 9 dari kelas 2 SE 3. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya memiliki sifat kepemimpinan atau leadership. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu leadership. Leadership atau bisa juga diartikan kepemimpinan, bisa diartikan juga sebagai teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan, target, atau keinginan yang akan diharapkan. Untuk mempunyai semangat atau jiwa seorang pemimpin, haruslah sering terlibat bekerja sama sebagai teamwork dalam suatu kegiatan atau aktivitas apapun itu. Ketika seseorang sering terlibat kerjasama atau teamwork, maka kegiatan tersebut akan menghasilkan ide, pemikiran, saran, serta gagasan-gagasan agar tujuan dari kerjasama yang sebelumnya dibentuk dapat segera diimplementasikan. Hasil dari ide, pemikiran, serta saran, serta gagasan-gagasan tersebut. Sebenarnya, proses seseorang terlibat dalam sebuah kerjasama dalam tim bisa menghasilkan kualitas bakat untuk kriteria yang diharapkan dari calon pemimpin atau leader. Karena proses teamwork tersebut pada dasarnya terdapat unsur-unsur komunikasi, diskusi, solusi, ide, pemikiran, serta pemecahan masalah yang nantinya akan sangat diperlukan dalam sebuah kerjasama atau teamwork. Leadership atau kepemimpinan pada dasarnya dapat dibentuk dan dilatih sejak usia dini, agar pada saat nantinya ketika menghadapi beberapa permasalahan, akan mudah menemukan solusi beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya, leadership bertujuan supaya tujuan atau target yang sudah ditetapkan dapat segera dilaksanakan tindakan atau actionnya, koordinasi antar tim dapat terjaga prosesnya, menyelesaikan problem atau masalah yang terjadi agar segera dilakukan penyelesaiannya. Untuk itu, mari kita belajar menerapkan bagaimana proses leadership atau kepemimpinan bekerja agar aktivitas atau kegiatan dan rencana yang sudah kita terapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arah tujuan yang kita inginkan. Leadership sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan seseorang yang mempunyai semangat atau jiwa leadership yang matang, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi pada setiap amanah atau aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Apakah kalian tahu kalau di dalam diri kita masing-masing sudah mempunyai jiwa kepemimpinan? Kenapa bisa? Sebelumnya, saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya mengatakan arti dari pemimpin itu sendiri. Pemimpin ialah orang yang koordinir anggota-anggotanya yang bisa diberi rasa tanggung jawab jika salah satu anggotanya terkena masalah. Nah, salah satu pentingnya memiliki sikap kepemimpinan atau leadership adalah kita dapat menjadi sosok yang tangguh dan kuat karena mampu memimpin beberapa anggota yang memiliki perbedaan pendapat untuk menjadi satu pendapat, mampu memahami tentang anggotanya dan juga bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada anggotanya. Menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan hebat pasti mempunyai skill berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Ketika mereka memulai sebuah percakapan, pasti akan berusaha menyampaikan dengan jelas apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dilakukan, dan mereka berbicara dengan jujur, jelas, tegas, dan akurat. Dan juga kemudian salah satu pentingnya memiliki sifat kepemimpinan adalah kita tidak akan pernah puas apa yang sudah kita capai. Maka dari itu kita akan selalu berusaha untuk mempelajari skill baru. Dan juga kita tidak malu untuk mengakui kesalahan di depan para anggota ataupun di dalam diri kita sendiri, dan kita bisa dapat meminta saran dari orang lain. Dengan begitu kita bisa mengerti apa yang diekspektasikan oleh orang lain terhadap diri kita sendiri. Dan juga kita dapat mempunyai karakteristik, salah satunya yaitu sudah mempunyai rencana, tujuan, dan yang sudah dipikirkan dengan matang. Jika bertanya mengapa, dikarenakan jika membuat rencana dan tujuan yang akan menimbulkan sifat disiplin dari dalam dirinya dan mempunyai manajemen waktu yang baik. Kedua aspek ini sangat penting untuk dimiliki oleh diri kita apabila ingin memiliki kehidupan yang tertata atau terjadwal dengan baik. Dan juga kita dapat mempunyai tujuan hidup yang baik dan benar, dikarenakan di dunia ini kepentingan pribadi dan kehidupan kerja tidak dapat dipisahkan. Apalagi kehidupan sifatnya sangatlah penting bagi manusia. Hal ini yang akan menimbulkan sisi ambisius dari dalam diri kita yang nantinya akan membantu orang untuk berjuang serta memperbaiki kualitas hidup dirinya sendiri. Kita berhenti di situ. Kita juga apabila kita memiliki skill kepemimpinan, kita juga akan terus-menerus mengevaluasi diri kita sendiri agar terus lebih baik ke depannya. Dan juga kita dapat memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi, karena
Jika kita memiliki skill kepemimpinan, pasti kita bisa untuk mengembangkan keterampilan dalam memilih apa yang harus kita fokuskan, serta kita juga bisa untuk menyesuaikan konsentrasi untuk jangka waktu panjang atau tertentu. Kita juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik serta menciptakan hasil yang hampir sempurna dari hasil fokus dan konsentrasi yang tak mudah untuk dialihkan. Maka dari itu, setiap manusia pasti mempunyai radar fokus yang masing-masing. Ada yang bisa dipecah 2, bahkan lebih dari 2, dan ada juga yang tidak bisa dipecahkan dalam artian hanya bisa fokus dalam satu bidang saja. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Kita juga harus bisa mengendalikan waktu jika terjadi masalah, dan kita juga harus bisa menghandle jika salah satu anggota kita tidak bisa bekerja. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menyediakan waktu untuk merefleksikan diri kita sendiri atau berintrospeksi diri, lalu mempunyai jiwa toleransi yang tinggi dan memiliki prinsip yang bisa dipegang teguh dan tangguh. Kita juga sudah tahu definisi serta karakteristik dari pemimpin, dan kita tidak bisa dipungkiri bahwa sifat leadership atau kepemimpinan dalam diri sendiri ialah sebuah skill yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap individu. Halo, nama saya Abdurrahman Awaludin Yasuhidi Nasution. Apa aja sih contoh sikap leadership yang harus dimiliki? Pertama, menjadi pemahaman yang baik. Sikap yang harus dimiliki seorang leader yang pertama adalah harus mengetahui dan memahami yang terjadi dengan baik itu tentang konsep, kelebihan, dan kekurangan bidang yang akan dijalankan. Selain itu, sebagai leader juga harus memahami bagaimana rekan kerjanya yang ikut bekerja sama. Hal ini juga mampu dimiliki seorang leader akan memberikan manfaat bagi kelangsungan sebuah organisasi dan dapat meminimalisirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya seorang leader yang memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara A, maka ia juga harus memahami bagaimana resiko yang akan terjadi sehingga dapat dihindarkan atau dapat dicegah. Kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan sikap yang harus dimiliki seorang leader yang membawa dampak cukup besar dalam proses pencapaian tujuan. Pada dasarnya, seorang leader akan dihadapkan pada beraneka ragam sifat seseorang, di mana masing-masing seseorang dapat memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang dikatakan. Sehingga seorang leader harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan harus memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh orang yang berkaitan dalam organisasi. Hal itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau berbeda pandangan. Jika kesalahpahaman ini terjadi pada suatu organisasi, maka akan menjadi masalah yang menyebabkan terganggunya proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, yaitu adalah mampu bertanggung jawab. Memiliki rasa bertanggung jawab memang menjadi sikap yang harus dimiliki seorang leader. Bagaimana tidak, seorang leader yang akan membawa sebuah organisasi yang dijalankan menuju pencapaian tujuan dan terdapat halangan yang menjadi bagian dalam perjalanannya. Untuk itu, seorang leader harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang ia jalankan. Selain itu, seorang leader harus memiliki rasa komitmen yang tinggi terhadap apa yang dijalankan. Hal tersebut akan membuat seorang leader tidak pantang menyerah dalam berbagai kondisi. 4. Manajemen waktu yang baik. Leader memiliki tugas yang berat dan cukup banyak, bukan hanya sekedar melakukan pengecekan tentang apa yang telah dikerjakan oleh anggota timnya, tetapi juga harus memastikan segala sesuatu dengan baik. Untuk itu, sebagai leader harus memiliki manajemen waktu yang baik untuk mengatur organisasinya. Di mana jika manajemen waktu yang baik dimiliki oleh leader, maka urusannya dapat dikerjakan dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan yang dapat menghambat kinerja pencapaian tujuan tersebut. 5. Mampu bersahabat. Memiliki sikap yang bersahabat terhadap semua orang, khususnya rekan kerja, menjadi poin penting untuk seorang leader, di mana ini akan membawa seorang leader untuk membangun relasi dan mengembangkan sebuah tim yang bersemangat dan baik.
Selain itu, dengan memiliki sikap bersahabat dapat menimbulkan kenyamanan dalam menjalankan tugas, baik itu untuk leader sendiri maupun rekan kerja yang terkait di dalamnya. 6. Menjadi teladan. Menjadi teladan dan memiliki anggota tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk seorang leader. Leader harus memikirkan bagaimana ia menjadi teladan untuk anggotanya dalam bersikap. Jika seorang leader mampu menjadi teladan, maka secara tidak langsung ia akan mendorong anggota timnya untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. 7. Memiliki karisma. Karisma yang dimiliki seorang leader ini juga berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, di mana dengan menunjukkan bahwa ia mampu berkomunikasi dengan baik, secara tidak langsung ia menunjukkan karismanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa leader yang baik memiliki hal yang istimewa di dalam dirinya yang membuat orang lain juga ikut merasakan dampak positifnya. 8. Yaitulah tekun dan bersemangat. Proses pencapaian tujuan yang tidak mudah membuat seorang leader harus memiliki ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tinggi. Leader tidak hanya membawa dirinya menuju kesuksesan, tetapi juga membawa anggota dan organisasinya. Selain itu, akan banyak hal yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Untuk itu, sikap tekun dan bersemangat ini mampu membawa ke dalam kesuksesan organisasi dan pihak-pihak yang terkait. 9. Jujur dan konsisten. Jujur dan konsisten ini berkaitan dengan seorang leader yang memiliki teladan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan leader yang jujur akan menjadi seorang teladan bagi rekan kerja atau anggotanya, dan ia akan memberikan kepuasan pada saat mencapai sebuah kesuksesan. Dengan leader yang konsisten akan menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab dan memahami benar apa yang sedang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu adalah profesional. Sikap profesional ini penting untuk dimiliki leader yang akan membawa kemajuan bagi organisasi yang akan dijalankan. Leader harus mampu membagi urusan yang ditangani dengan bertindak secara objektif. Selain itu, seorang leader harus berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Bima Raifan. Saya dari kelompok 9. Dan saya akan menjelaskan apa aja sih keuntungan jika kita mempunyai self leadership. Yang pertama adalah kita akan lebih berprinsip. Contohnya adalah hidup kita akan lebih terarah, kita akan lebih punya tujuan hidup yang jelas gitu. Dan kita akan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan gitu. Dan kita akan lebih mengenal siapa sih diri kita, kayak apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, dan kita akan lebih kritis dalam mengatasi suatu permasalahan gitu. Berikutnya adalah self leadership ini membuat kita lebih rendah hati gitu. Kayak jika kita mau berkomunikasi dengan bawahan kita, itu kita harus mempunyai sifat yang baik gitu. Bagaimana sih supaya eh, bawahan kita tuh mau mengikuti instruksi kita gitu, dan atau mungkin kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita gitu. Jadi rendah hati dan komunikasi yang baik ini sebenarnya sejalan sih. Jadi ya itu sih, supaya kita juga lebih dianggap mempunyai image yang bagus lah. Yang berikutnya adalah leadership ini eh, membuat kita mempunyai teamwork yang bagus lah. Jadi jika kita menjadi seorang leadership, itu kan kontribusi kita itu kan paling besar ya. Kita harus mempunyai sosialisasi yang bagus, kita harus memimpin bawahan kita yang bagus gitu. Jadi self leadership ini membuat kita mempunyai teamwork yang bagus lah. Dan jika di suatu perusahaan kita pasti ingin lah kita naik jabatan gitu. Jadi teamwork ini penting banget. Yang berikutnya adalah self leadership ini buat kita menjadi seorang pembelajar gitu. Belajar itu maksudnya gimana? Jadi kayak sebagai leadership kita harus mempunyai pengetahuan yang luas gitu. Kita harus kritis juga gitu, dan kita harus bijak dalam mengambil keputusan, dan kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama gitu.
Jadi kita harus terus-terus belajar supaya perusahaan ini tetap jalan dan tidak bangkrut gitu. Dan yang berikutnya adalah kita mempunyai tujuan yang kita inginkan. Karena dalam setiap perusahaan kita pasti ingin mempunyai goals gitu. Jadi kita harus eh, set tujuan kita mau perusahaan kita jadi kayak gimana, kita harus bagaimana begini-begini, dan itu penting. Jadi kita punya tujuan yang lebih jelas. Ini baik, saya tutup video ini. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.